Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan dengan NPM 2040703038, program studi S1 Keperawatan Universitas Borno Tarakan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila berkedudukan sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh von Savigny, bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist, yang berarti jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Insinyur Soekarno mengatakan bahwa beliau bukanlah pencipta Pancasila. Beliau mengatakan beliau hanya penggali nilai-nilai Pancasila. Insinyur Soekarno hanya menggali nilai-nilai luhur dalam jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terumuskan dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang diangkat dari nilai religius, adat istiadat, serta kebudayaan yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Kedua, kedudukan Pancasila sebagai identitas bangsa. Sebagaimana diketahui, bangsa manapun di dunia pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budayanya masing-masing. Pemaparan Pancasila sebagai identitas bangsa dan jati diri bangsa dapat kita temukan melalui berbagai literatur, baik itu dalam bahasan sejarah Indonesia maupun dalam bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. Asad Al-Ali dalam buku yang berjudul Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar seperti agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Agama-agama tersebut menyumbangkan dan menyempurnakan konstruksi nilai, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, konstruksi kultural pada masyarakat Minangkabau, Melayu, dan Aceh yang tidak dapat terlepas dari peran peradaban Islam. Sementara budaya masyarakat Papua dan Toraja yang tidak dapat terlepas dari peran peradaban Kristen. Demikian halnya dengan budaya masyarakat Bali yang sepenuhnya dibentuk oleh peradaban Hindu. Ketiga, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara sangat penting bagi suatu negara. Negara tanpa dasar negara sama halnya bagaikan bangunan tanpa fondasi. Tentu saja bangunan tersebut akan cepat roboh. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar terbentuknya suatu negara. Istilah Pancasila ini termuat dalam kitab Satu Soma yang ditulis oleh Empu Tantular. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang tidak dapat terlepas dari proses kemerdekaan Indonesia. Proses itu berlangsung mulai dari sidang BPUPKI hingga sidang PKI setelah Indonesia merdeka. Secara yuridis konstitusional, Pancasila adalah dasar negara yang digunakan sebagai dasar mengatur atau menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Konsekuensinya, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama segala perundang-undangan, dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. 4. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum Indonesia, atau dalam istilah Hans Nausky, Pancasila merupakan state fundamental norm atau norma fundamental negara. Penempatan Pancasila sebagai norma fundamental negara pertama kali disampaikan oleh Nato Nugroho. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai norma fundamental negara, maka pembentukan hukum, penerapan hukum, dan pelaksanaan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Pembentukan produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukuan Undang-Undang 1945. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta hukum positif lainnya. Dalam ilmu hukum, pengertian dari sumber dari segala sumber hukum dapat diartikan sebagai sumber asal atau bisa juga diartikan sebagai sumber pengenal atau sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan asal-usul atau sumber nilai yang dengannya dibentuklah norma-norma hukum. Kelima, kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Indonesia sebagai sebuah bangsa tentunya membutuhkan suatu ideologi nasional. Di dalam ideologi nasional tersebut tercantum nilai yang dianggap baik dan cocok bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai itu diterima dan diakui serta menjadi tujuan mulia dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sepakat bahwa nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ideologi nasional mengandung makna ideologi yang memuat cita-cita tujuan negara Republik Indonesia. Pancasila dijadikan ideologi nasional karena Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah mendasar dan rasional, serta Pancasila telah teruji kokoh dan kuat sebagai dasar dalam mengatur tatanan bernegara. Selain itu, Pancasila juga merupakan wujud konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia merupakan desain negara modern yang telah disepakati oleh para pendiri negara, yang dimana nilai kandungan Pancasila ini akan dilestarikan dari generasi ke generasi. 6. Kedudukan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa dan kebudayaan bangsa yang disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa keputusan yang diambil pada saat itu merupakan keputusan yang tepat. Ketujuh, kedudukan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan keagungannya. Nilai-nilai ini oleh bangsa Indonesia dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sehingga menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai Pancasila yang melekat pada masyarakat dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedelapan, kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada kepribadian yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaannya atau halnya sendiri, demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia, kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara simultan. Selain itu, proses akulturasi dan inkulturasi ikut mempengaruhi kepribadian bangsa Indonesia dengan berbagai variasi yang beragam. Kendati demikian, kepribadian bangsa Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak zaman Sriwijaya, Mataram, dan lain-lain memperlihatkan keunggulan peradaban pada masa itu. Nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik,
hingga budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. Sekian video dari saya, apabila terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.